Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana tekanan para pemuka Quraisy terhadap Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merawat dan mengasuh beliau sejak kakeknya Abdul Muthalib meninggal, agar ia menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan seruannya di tengah-tengah masyarakat. Namun oleh Abu Thalib desakan mereka diabaikan. Mereka berulang kali mendesak Abu Thalib untuk mencegah Nabi berdakwah, tetapi desakan mereka tetap tidak dilaksanakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyiarkan dakwahnya yang suci dan mulia kepada masyarakat. Firman Tuhan semakin diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam ayat-ayat tersebut antara lain mengandung celaan terhadap orang-orang yang taklid buta, suka menjilat kepada orang tua dan nenek moyangnya, cemoohan terhadap berhala yang dimuliakan dan disembah olehnya, dan kritik tajam terhadap orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap kali mereka mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi dan dibaca oleh orang-orang yang telah menjadi pengikutnya, darah mereka seolah mendidih dan hati mereka tidak tahan lagi. Kemudian muncul semangat untuk membunuh jiwa Nabi. Oleh karena itu, suatu hari mereka mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan untuk menekan Abu Thalib lagi dan memberinya ultimatum. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau sudah tua dan engkau adalah orang yang terhormat di antara kami kaum Quraisy. Beberapa hari yang lalu kami meminta engkau untuk melarang kegiatan Muhammad, tetapi engkau tampaknya tidak mau melakukannya. Buktinya, dia masih terus melakukan semua kegiatan tersebut, seperti yang kami sampaikan beberapa waktu lalu. Demi Allah, kami tidak tahan dengan apa yang dilakukan Muhammad, dan tidak sabar untuk mendengar apa yang dia katakan, karena Muhammad secara terang-terangan melecehkan orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal, membodoh-bodohkan para cendekiawan kita. Selain itu, dia telah menghina apa yang kita sembah dan yang telah lama disembah oleh nenek moyang kita. Karena itu, jika engkau tidak segera melarang semua kegiatannya, ketahuilah bahwa engkau harus menjaga diri dan menjaga keluarga engkau dengan baik. Apalagi jika engkau mendukung tindakan Muhammad, pasti di masa depan akan terjadi kebinasaan pada salah satu dari dua pihak. Apakah kelompok kita atau kelompok Muhammad? Ini masih teka-teki. Tapi hati-hati, Muhammad pasti akan kita binasakan." Begitulah sultan komplotan Abu Lahab, para pemuka Quraisy terhadap Nabi, agar Abu Thalib bertindak tegas terhadap keponakannya yang sudah lama berada di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, Nabi dipanggil oleh pamannya. Kemudian pamannya memberi peringatan dengan suara gemetar dan serak. "Wahai anak saudaraku tercinta, sungguh aku selalu mengkhawatirkan engkau, karena para pemimpin Quraisy telah datang kepadaku dan memberitahuku demikian dan demikian. Oleh karena itu, saya meminta engkau, mulai hari ini engkau harus menghentikan semua kegiatan. Jangan membuat beban saya bertambah. Aku sudah tua. Aku tidak tahan lagi. Hai anak saudaraku, jaga dirimu baik-baik dan jangan memikulkan beban yang tidak dapat aku tanggung. Berhentilah seruanmu itu." Mendengar kata-kata Abu Thalib, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tertusuk. Beliau merasa terhina karena kata-kata pamannya seolah mengandung hinaan untuk beliau. Karena itu, beliau kemudian menjawab dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekalipun mereka para pemuka musyrikin meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku tinggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah menunjukkannya kepadaku, memberi kemenangan, atau aku akan dibinasakan dalam urusan agama ini." Riwayat ini termaktub dalam kitab-kitab tarikh besar pada masa itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pendiriannya kepada pamannya.
agar pamannya tidak lagi terpengaruh oleh para pemuka Quraisy yang memusuhi dakwahnya, karena Nabi tidak akan menghentikan dakwahnya sampai Allah menunjukkan memberikan kemenangan kepadanya atau dibinasakan karenanya. Dari riwayat ini kita dapat mengambil pelajaran yang tinggi dan mendalam, bahwa orang yang ingin menyiarkan agama Allah di muka bumi ini harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah menyerah serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang datang dari pihak lawan sebelum tujuannya tercapai dan diberi kemenangan oleh Allah atau binasa karenanya. Jawaban beliau yang begitu tegas dan berisi semangat berapi-api diucapkan di depan pamannya dengan menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Lalu beliau pergi. Tetapi pamannya memanggilnya kembali dan kemudian berkata, "Muhammad, pergilah dari sini dan sampaikan apapun yang kamu mau. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka." Abu Thalib mengatakan seperti itu setelah mendengar jawaban keponakannya, karena bagaimanapun dia sangat mencintai keponakannya, meskipun dia tidak mengikuti seruannya. Abu Thalib adalah seorang lelaki tua yang rasa cintanya kepada Nabi sangat dalam, meskipun ia sendiri tidak mengikuti seruannya. Apalagi setelah ia menyatakan akan memberikan perlindungan dan memberikan kebebasan kepada Nabi untuk berdakwah, maka tentu saja ia juga bersedia untuk mengambil resiko. Dengan cara apapun dia pasti berusaha melindungi Nabi. Oleh karena itu, setelah beberapa hari kemudian, Abu Thalib mengundang keluarganya yang terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kepada mereka, dia meminta untuk berjaga-jaga untuk melindungi Nabi SAW dari penganiayaan golongan Quraisy yang akan menganiayanya dengan kejam. Mereka bertindak seperti itu bukan karena mereka mencintai dan menjadi pengikut Nabi, tetapi semata-mata didorong oleh rasa kekeluargaan dan karena membela kehormatan nama keturunan. Padahal mereka menyadari bahwa keluarga kecil itu tidak akan mampu membentengi Nabi SAW dari penganiayaan yang musuhnya tidak sedikit. Tapi apapun itu, upaya dalam membela Nabi juga tetap harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, orang-orang musyrik Quraisy mengetahui bahwa Nabi tidak menghentikan perbuatan dan seruannya. Bahkan beliau tampak semakin aktif dan pengikutnya tidak berkurang, bahkan berangsur-angsur bertambah terus. Oleh karena itu, para pemuka mereka datang lagi kepada Abu Thalib dengan maksud meminta diri Nabi karena beliau akan dibunuh. Saat itu mereka membawa seorang pemuda dari Quraisy yang tampan dan gagah bernama Umarah ibnul Al-Walid Mughirah. Menurut riwayat, Umarah itu lebih muda dari usia Nabi, wajahnya lebih baik dari beliau, dan tubuhnya lebih tegap dan gagah dari tubuh beliau. Ia adalah saudara laki-laki Khalid bin Walid yang setelah masuk Islam sangat dikenal sebagai prajurit muslim pemberani pada saat menaklukkan Mekah dari tangan kaum musyrikin Quraisy, dan pahlawan muslim pemberani pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun Umarah, sepanjang riwayat dia tetap menjadi musuh utama Islam seperti ayahnya Walid ibnu Al-Mughirah. Mereka tiba di rumah Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, inilah pemuda Quraisy yang lebih gagah dari Muhammad. Inilah pemuda Quraisy yang wajahnya lebih baik dari Muhammad. Ini Umarah. Kami membawanya ke sini untuk kami serahkan kepada engkau dan menjadikannya putra Anda sendiri. Tapi anak saudaramu Muhammad serahkan pada kami. Kami akan membunuhnya." Ini adalah Umarah sebagai gantinya, karena Muhammad selalu menyalahi bahkan menentang agama nenek moyang kita, suka memecah persatuan kita, memutuskan persaudaraan kita golongan Quraisy, membodoh-bodohkan orang pintar kita, merendahkan para pembesar kita. Apalagi dia berani menghina sesembahan kita dan sesembahan orang tua kita dahulu. Apa gunanya engkau mencintai Muhammad?
Dia telah terang-terangan menyalahi dan menentang agamamu dan agama Abdul Muthalib, kan? Abu Thalib segera menjawab, "Oh, betapa kejamnya permintaanmu. Kalian semua ingin menyerahkan anakmu Umarah, lalu aku diperintahkan untuk merawatnya, dan aku harus menyerahkan keponakanku Muhammad kepadamu untuk kalian bunuh. Haruskah begitu? Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan Muhammad kepadamu. Sungguh permintaanmu sangat jahat." Setelah mereka mendengar jawaban Abu Thalib seperti itu, mereka mengancam Abu Thalib dan Nabi. Namun Abu Thalib menjawab, "Baik, sekehendak kalianlah, terserah apapun yang kalian mau." Akhirnya mereka pulang dengan perasaan marah kepada Abu Thalib.